memulai devosi kita untuk mengawali semua aktivitas yang akan kita lakukan hari ini. Sebelum kita mulai, persiapkan dirimu, ambil Alkitabmu, kita mau memuji Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, kalau semua sudah siap, kita akan mulai devosi kita. Mari kita bersama-sama bernyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Kelas 6 dan kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita mengerti dan memahami apa yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat setiap penyertaan-Mu dari hari-hari yang lalu, dari kami tidur sampai kami bangun pagi ini, sampai kami bisa berdevosi hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya itu semua hanya karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati agar kami dapat memahami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kelas 5 dan kelas 6, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 6. Bu Berli akan bacakan, silahkan kelas 5 dan kelas 6 membacanya dalam hati atau boleh juga mengikutinya dengan membaca menggunakan suara. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 6. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Nah, coba Ibu Berli mau tanya, kalau misalnya nih ya, kelas 6 dan kelas 5 sekarang sedang nyaman di rumah masing-masing, sudah punya lingkungan yang nyaman, dekat dengan tetangga, rukun dengan tetangga, hidup saling nyaman, begitu ya. Tiba-tiba orang tuanya bilang, "Hei, nak, kita sudah mau pindah ya. Kita mau pindah ke tanah C misalnya, begitu ya. Tapi kelas 6 dan kelas 5 tidak tahu tanah C itu bagaimana.
Apakah di situ ada air? Apakah di situ listriknya bagus? Apakah di situ kebutuhan kita tercukupi? Kita tidak pernah tahu. Misalnya ya, kelas 6 dan kelas 5 tidak tahu. Bagaimana ya kira-kira perasaan kita? Pasti kita agak ragu dan bertanya-tanya. Sama seperti Ibu Berli juga. Ketika Ibu Berli dari kampus dinyatakan kalau Ibu Berli akan pergi ke pulau yang bernama Pulau Sangihe, Ibu Berli akan bertanya, wah, Pulau Sangihe itu terletak di mana? Provinsi apa? Apakah dia itu penduduknya bagaimana? Lingkungannya bagaimana? Pasti Ibu Berli bertanya-tanya karena Ibu Berli akan pindah ke tempat itu. Tapi tidak dengan Abram pada saat itu. Nah, kita tahu Abram ini adalah Bapak Abraham yang pada saat itu masih bernama Abram. Nah, Abram pada saat itu diminta Tuhan meminta Abram untuk pindah ke tanah Kanaan. Abram tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya harus pindah? Abram tidak pernah bertanya, bagaimana keadaan di sana? Apakah saya akan aman di sana? Tidak. Abram tidak bertanya. Abram langsung pergi, langsung membawa yang seperti yang kita baca tadi, membawa istrinya, membawa anak saudaranya, membawa orang-orang yang didapatkannya, membawa harta bendanya, langsung pergi berjalan menuju tanah yang Tuhan janjikan itu. Tuhan perintahkan untuk Abraham tinggal. Nah, selain Abram diminta untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan juga selain diminta untuk pergi, Tuhan juga memberikan janji ya kepada Abram. Nah, Tuhan juga berkata bahwa Tuhan akan memberkati Abram. Setelah itu Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham pada saat itu. Padahal yang kita tahu pada saat itu Sarai istrinya Abram belum mengandung. Tapi Abram tetap percaya Tuhan pasti akan memberikan keturunan kepada Abram. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Tuhan juga berkata, dari keturunanmu itulah yang akan memberkati seluruh bangsa-bangsa begitu. Ada yang bisa tebak tidak ya? Keturunan Abram yang mana yang memberkati semua bangsa? Yang memberkati semua orang? Ya, itu Tuhan Yesus. Keturunan Abraham, ketika Abraham mengikuti janjinya Tuhan, dia mau ikut kemana Tuhan perintahkan, akhirnya Tuhan menepati janjinya. Sarai pun akhirnya mengandung dan melahirkan. Akhirnya dari keturunan Abraham akan mendapat anak cucu, beranak cucu lagi sampai sang juru selamat ini pun lahir, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan memberkati kita, Tuhan Yesus yang akan memberkati semua orang. Nah, kalau kita lihat dari kitab Kejadian pun sebenarnya kita sudah tahu ya, kitab Kejadian itu kitab pertama dalam Alkitab, dan kita sudah diberitahu kalau Tuhan itu nanti akan datang kelas 5 dan kelas 6. Kalau Yesus itu pasti akan datang untuk menebus kita, untuk memberkati kita semua. Nah, jadi dari kitab pertama sudah diberitahu, bahkan dari awal sudah diberitahu nanti Tuhan Yesus itu akan datang. Akhirnya datang tidak ya? Ya, Tuhan Yesus datang. Kita bisa baca pada kitab Injil, ke dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan semua orang, untuk menyelamatkan Ibu Berli, untuk menyelamatkan kelas 5, kelas 6. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, apa yang mau Ibu Berli sampaikan? Melalui kisah Abraham ini, kelas 5 dan kelas 6, kita bisa lihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak ingkar janji. Ketika Tuhan sudah berjanji, aku akan memberkati engkau, aku akan memberikan keturunan, pasti Tuhan akan menepati. Tuhan juga berjanji akan selalu memberkati kita sampai hari ini. Nah, ketika Tuhan itu memberkati Bapak Abraham pada masa itu, Tuhan juga pasti akan memberkati kita hari ini. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan sudah datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, sampai saat ini pun Tuhan masih tetap bekerja dalam hidup kita.
Tuhan masih menjaga kita, Tuhan masih memberkati kita. Jadi Tuhan tidak berhenti sampai masa Bapak Abraham saja. Oke, Bapak Abraham sudah diberkati, cukup. Tidak ya, Tuhan yang sama tetap memberkati kita sampai sekarang. Sampai nanti keturunan Ibu Berli, keturunan selanjutnya, dan selama-lamanya Tuhan pasti selalu memberkati kita semua. Nah, kalau kita sudah tahu Tuhan memberkati kita sampai hari ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus bersyukur, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, kita harus senantiasa menyerahkan hati kepada Tuhan, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjaga kita, Tuhan yang memberkati kita. Kelas 6 dari zaman bapak-bapak Abraham, dari zaman Nuh, seperti renungan kita 2 hari sebelumnya. Tuhan memberkati, tapi tidak hanya sampai Nuh, tidak hanya sampai Abraham, tapi sampai sekarang dan selama-lamanya Tuhan pasti selalu memberkati kita. Jadi jangan lupa bersyukur, selalu menyerahkan hati, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan itu buatlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan ibu, bukan untuk kemuliaan orang tua, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan berkat dalam hidup kita, maka kita harus bersyukur dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi mulai hari ini ayo kita belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita. Nah, seperti Abraham yang tetap percaya dalam keterbatasannya, dalam kesulitan hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang coba tanyakan ke orang tuamu, apakah ada pengalaman hidup orang tuamu ketika di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, tetap percaya kepada Tuhan, tetap ikut apa yang Tuhan minta. Nah, sekarang coba catat di bukumu, tanyakan kepada orang tuamu, Mama, Papa, apakah Mama punya pengalaman tetap percaya kepada Tuhan meskipun dalam keadaan sulit? Tanyakan Papa, apakah Papa punya pengalaman di mana Papa harus tetap percaya janji Tuhan, tetap mengikut Tuhan meskipun sedang berada dalam masa-masa sulit? Nah, ketika kamu mencatat itu, silahkan kamu berdoa bersama Mama dan Papa, berdoa bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberkati ternyata, meskipun kita berada pada masa-masa sulit, tapi tetap kita harus bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Jadi, sekali lagi silahkan tanyakan kepada Mama dan Papa, apakah Mama dan Papa pernah mengalami masa-masa sulit tapi tetap percaya kepada Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Jangan lupa tuliskan refleksimu dan hasil jawaban dari Mama dan Papa dan kirimkan ke Ibu Berli. Terima kasih, kita mau berdoa, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami diingatkan kalau kami harus tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti selalu menepati janji. Tuhan yang berjanji akan selalu memberkati kami, pasti Tuhan akan menepati Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kami dari kami kecil sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan pasti selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lanjutkan aktivitas kami. Kami tetap serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Inilah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kelas 5 dan kelas 6. God bless you. Bye-bye.